الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita teruskan pembahasan kita pada malam ini, melanjutkan dari apa yang tadi sudah saya terangkan sebagiannya, yaitu tentang hujjah. Mengapa kita ini at-tamassuku bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wal iqtida'u bihim, yaitu berqudwah, meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengulas apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilm, dalam periwayatan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala pada halaman yang ke 1810. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana muta'assiyan, barang siapa yang ingin mengikuti di antara kalian, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena sesungguhnya mereka adalah yang paling bersih hatinya dari umat ingin mengikuti di antara kalian. Falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra, para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, mereka adalah yang paling bersih hatinya dari umat ini. Tidak ada yang paling jernih, yang paling berbakti, yang paling bersih dari umat ini melainkan para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, bahwasanya ketika dilihat di antara hati-hati para hamba yang merupakan pengikut Nabi, pengikut para Nabi dan Rasul, maka dikata ilman, mereka para sahabat Nabi adalah orang yang paling mendalam ilmunya dari umat ini. Oleh karena mereka paling dalam ilmunya, maka tidak selayaknya kita mengatakan bahwa ada yang lebih paham dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang mulia. Nabi kalau menerima suatu perintah, mereka tidak berpikir yang ngejelimet. Kalau dohirnya begitu, mereka amalkan. Mereka tidak banyak tanya ini dan itu, tidak. Begitu datang sesuatu yang berkaitan dengan perintah, dan mereka secara dohir paham, mereka laksanakan. Sampai nanti kalau salah akan diluruskan. Dari sini sebabnya ikhwah. Kenapa? Para ulama kita membuat kaidah, yakni al-aslu al-mutabadir. Hukum asal yakni sesuatu yang paling mudah dipahami dengan cepat.
yang paling mudah dipahami dengan cepat, itulah yang harus kita terima. Oleh karena itu pemikiran mereka atau manhaj mereka, para sahabat Nabi yang mulia, dikatakan wa aqallaha takallufan, itu paling sedikit memberat-beratinya. Kemudian wa aqwamaha hadiyan, mereka adalah yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, mereka yang paling bagus keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu li suhbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat bagi nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, oleh karena itulah ketahuilah oleh kalian bagi mereka fadlahum, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah oleh kalian fi atharihim, asar mereka, jejak-jejak mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah oleh kalian mereka, yakni para sahabat Nabi itu fi atharihim, dalam jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. La ba'sa bihi, yang tidak mengapa dengan semua itu. Demikian yang diriwayatkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dengan penerangan ini, saya merasa cukup untuk mewakili asar dari sahabat Nabi yang mulia yang menunjukkan pentingnya kita, yaitu wal iqtida'u bihim, meneladani apa yang ada pada para sahabat Nabi yang mulia. Kemudian hujah yang keempat adalah yaitu aqwalul ulama, perkataan para ulama. Kalau tadi yang pertama dari kitab, yang kedua dari sunnah, dan yang ketiga dari asar sahabat Nabi yang mulia, maka yang keempat yaitu dari aqwalul ulama. Min aqwalil ulama, di antara perkataan para ulama tentang masalah ini adalah qala al-Imamul Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmati engkau, annahu la yatimu islamu abdin, kata Al-Imam Al-Barbahari, sesungguhnya keislaman seorang hamba tidak akan sempurna hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman. Keimanan seorang hamba tidak akan sempurna sehingga dia ini hatta yakuna muttabi'an, sehingga dia ini ittiba. Musaddiqan, membenarkan, musliman, dan muslimah, yakni faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amril Islam, dikatakan barang siapa yang menyangka bahwasanya sungguh telah tetap sesuatu dari urusan Islam, lam yakunahu, yaitu yang mereka tidak memberikan kecukupan kepada kami dengan perkara tadi, maka dikatakan bahwasanya ashabu Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW, faqad kazzabahum, maka sungguh dia telah mendustakan mereka. Maksudnya adalah bahwasanya kalau masih ada sesuatu dari urusan Islam ini yang tidak mencukupkan bagi kita semua dari apa yang ada pada sahabat Nabi yang mulia, faqad kazzabahum, maka sungguh dia telah mendustakan mereka. Waqafa bihi furqah, dan cukuplah dengannya furqah, yaitu merupakan perpecahan, adanya perpecahan, wa ta'nan alaihim, dan pencatatan terhadap mereka, wa huwa mubtadi'un, dan dia adalah orang yang melakukan bid'ah, dhalun, yang tersesat, muhditsun fil Islam, yang mengada-adakan di dalam Islam, ma laisa fihi, segala sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa kalau di antara kita ada yang mengatakan bahwa apa yang pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi itu tidak mencukupi untuk kita, maka berarti dia telah mendustakan mereka. Oleh karena itu ikhwah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada salah satu perkataannya beliau mengatakan, kata beliau seperti yang dinukil oleh Syekh Amr Abdul Salim hafidhullah ta'ala dalam kitabnya At-Ta'liqatus Saniyah Syarah Usul Dakwah Salafiyah, kata Imam Ahmad, hampir-hampir di zaman kita sekarang ini,
yakni di zaman Imam Ahmad. Tidak ada satupun persoalan yang terjadi sekarang, melainkan telah terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Maksudnya, apa yang terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, maka semua yang terjadi itu ternyata sudah ada al-asbah wa nadhairnya. Penyerupaan dan kesepadanan kasus tentang masalah yang terjadi di zaman Imam Ahmad itu telah terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, dalam bahasa yang sederhana, bahwa beramal dengan kitab dan sunnah, beramal dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia, itu berarti kita telah mencukupkan secara teori. Sedangkan beramal dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia dan ditambah dengan sunnah para sahabat Nabi yang mulia, maka berarti telah mencukupi dalam persoalan praktek. Oleh karena itulah, maka segala sesuatu perkara yang terjadi di zaman sekarang sesungguhnya telah terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Kalaupun ada mungkin perkara 1, 2, dan 3 yang tidak terjadi di zaman dahulu, bukan berarti tidak ada. Tetapi kemampuan kita, nador kita, daya nalar kita ketika memahami kasus yang terjadi zaman sekarang dengan apa yang terjadi zaman dahulu, kita masih belum memiliki kemampuan itu. Itu yang banyak terjadi. Makanya kata Imam Ahmad, hampir-hampir saja. Bahasanya hampir-hampir saja. Beliau tidak mengatakan dengan angka pasti bahwasanya apa yang terjadi sekarang pasti terjadi zaman sahabat Nabi. Tidak. Beliau mengatakan hampir saja semua peristiwa yang terjadi zaman sekarang, di zaman beliau, itu seluruhnya terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itulah ikhwah, maka waqala aydan, dan beliau juga berkata, yakni masih dalam perkataan yang dinukil dalam kitab Syarh Sunnah, yaitu pada halaman yang ke-20 beliau mengatakan, alaika bil athar, hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar, wa ahli asar, dan berpegang teguh dengan ahli asar, wa iyahum, dan kepada mereka fas'al, bertanyalah. Bertanyalah kepada mereka. Kepada siapa? Ahlul asar. Wa ma'ahum fajlis, dan bersama dengan ahlul asar fajlis, maka duduklah, maka bermajlislah kamu. Yakni bermajlislah dengan ahlul asar. Jangan bermajlis dengan ahlul hikayat, yaitu orang yang suka cerita, ya, para pendongeng, ahlul kisah. Jangan, kenapa? Tidak ada faedahnya. Kemudian wa minhum faqtabis, dan dari mereka lah faqtabis, maka nukilah. Perkataan beliau ini, yakni sesungguhnya di zaman kita sekarang ini adalah kita mengambil ilmu dari mereka ahlul asar. Di zaman kita sekarang ini adalah tinggal memperjelas perkara-perkara yang masih belum gamblang. Kita bisa mengambil dari mereka asar-asar para sahabat Nabi yang mulia, asar-asar dari tabi'in dan tabi'in. Itu seluruhnya memberikan kejelasan kepada kita bahwa demikianlah seharusnya kita memutuskan segala macam perkara yang berkenaan dengan agama kita ini. Oleh karena itu, ikhwah, sekedar contoh barangkali, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya beristighfar, yakni beristighfar setelah sholat. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, beliau memberikan penjelasan kepada kita ketika ditanya bagaimana tata cara beristighfar kepada Allah. Maka beliau, Al-Imam Al-Auza'i, mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perkataan Al-Imam Al-Auza'i ini dinukil oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Apa faedahnya? Ini mengandung pengertian bahwa ucapan istighfar yang semula sifatnya mujmal, masih samar, yakni belum jelas apa yang diterangkan oleh Rasul, karena mungkin mengucapkannya astagfirullahaladzim, mungkin mengucapkannya astagfirullah saja, mungkin mengucapkannya seperti banyak terjadi di masyarakat, astagfirullahaladzim li walidaya, terus sampai panjang itu kan, mungkin seperti itu. Maka ketika banyak ihtimalat dengan berbagai macam kemungkinan, Al-Imam Muslim dengan menyodorkan yaitu asar dari Al-Imam Al-Auza'i, ini menunjukkan bahwa apa yang ditanyakan kepada kita telah ada jawabannya. Dan secara tidak langsung apa yang dinukil oleh Al-Imam Muslim ini menunjukkan bahwa beliau pun berpegang kepada asar salafin salih. Oleh karena itu, ikhwah, maka dengan keterangan-keterangan tadi saya anggap cukup bahwa sesungguhnya yaitu at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim, dengan hujah-hujah tadi sangat jelas sekali bahwa setiap kita wajib mengikuti manhaj salaf, wajib mengikuti manhajnya para sahabat Nabi,
dan meneladani apa yang sudah mereka perbuat. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, yaitu masih potongan dari kalimat yang pertama yang cukup panjang adalah wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad, usul sunnah menurut kami adalah yakni wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Sebelum saya teruskan, saya terlebih dahulu mengingatkan bahwa sebagaimana yang tadi sudah saya nukil di dalam kitab Tamamul Minnah fi ta'liqi ala usuli sunnah yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Salim hafizahullah taala, beliau ketika awal menerangkan tentang at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah, maka di antaranya beliau yaitu menyebutkan hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Dan di antara uraian dari kalimat itu adalah ketika menerangkan tentang fasayaro ikhtilafan katsiro, bahwa siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggal aku, kata Rasulullah, dia akan melihat perselisihan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menerangkan obatnya perselisihan itu. Apa obatnya? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dari keterangan ini maka ternyata obat yang dapat menyembuhkan kita dan dapat menyelesaikan di zaman yang penuh dengan perselisihan ini adalah yaitu dengan 3 perkara yang disebut dalam hadis ini. Pertama, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, mengikuti sunnah para sahabat Nabi yang penghulunya adalah khulafaur rasyidin. Dan yang ketiganya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari mengadakan perkara-perkara yang baru. Atau bahasa singkatnya, waspadalah kalian dengan bid'ah dalam agama. Dengan keterangan ini, maka sekedar contoh, kalau kita ingin mengetahui di antara tanda orang yang sesat dari agama ini adalah mereka yang alergi ketika disebut kata-kata bid'ah. Saya mau tanya, banyak tidak orang yang alergi ketika mendengar kata-kata ini? Banyak. Padahal pernah saya sampaikan bahwasanya ketika dalam kajian Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab syarahnya itu, kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, sesungguhnya kata-kata bid'ah, kata beliau, maka kata-kata bid'ah itu sendiri itu tidak mengandung nilai negatif, kata beliau. Kata-kata bid'ah itu baru dikatakan negatif, kata beliau, ketika diterapkan kepada seseorang, apakah dia ini yuwafiqu sunnah ataukah yukhalifu sunnah. Saya ulangi. Kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala, beliau mengatakan kata-kata bid'ah baru dia ini memiliki nilai ketika diterapkan kepada sesuatu, apakah ini yuwafiqu sunnah, bersesuaian dengan sunnah, ataukah yukhalifu sunnah, apakah menyalahi sunnah. Oleh karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun periwayatan ini diragukan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala di dalam kitab beliau Al-Bid'ah wa Atharu Asayfil Ummah, beliau mengatakan sanad hadis ini lemah di dalam kitab tersebut. Yang mana beliau menukil bahwasanya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, di antaranya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i itu dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2. Yang pertama, bid'ah mahmudah. Yang kedua, bid'ah madmumah. Kalau yang tersebar di kita, bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Ternyata mereka membuat istilah yang baru, menimbulkan bid'ah baru dari pembagian bid'ahnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, tidak begitu. Tapi bid'ah mahmudah dengan bid'ah madmumah. Lain kan? Atau dianggap sama saja? Kata beliau yang namanya bid'ah mahmudah adalah yaitu sesuatu yang yuwafiqu sunnah, yang bersesuaian dengan sunnah. Yang disebut dengan bid'ah madmumah adalah yaitu yang yukhalifu sunnah, yang menyalahi sunnah. Kalau sesuatu itu adalah bid'ah mahmudah, yaitu yang ma tukhalifu sunnah, atau ma yukhalifu, yaitu ma yuwafiqu sunnah. Bid'ah mahmudah adalah ma yuwafiqu sunnah, segala sesuatu yang bersesuaian dengan sunnah, berarti bid'ah itu baru dia akan dikatakan tercela jika dia ini yukhalifu sunnah. Nah, oleh karena itu ikhwah, maka di antara usul sunnah menurut Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Orang yang meninggalkan bid'ah, maka berarti dia adalah
orang yang telah berpegang kepada prinsip-prinsip sunnah. Oleh karena tarkul bidah merupakan ciri dari perkara yang tadi, maka dalam hal ini kita mengetahui sesungguhnya banyak keterangan-keterangan yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa setiap kita perlu waspada dengan bid'ah. Akan tetapi sebagaimana yang tadi saya katakan, ada orang yang kebingungan, bahkan ada orang yang alergi ketika disebut bid'ah. Orang yang alergi ketika disebut bid'ah, maka cukup dari perkataan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak paham tentang manhaj sunnah, sehingga dia itu alergi dengan sebutan bid'ah. Sampai-sampai ketika ada seseorang yang dia dinasehati oleh orang lain bahwa perkara ini adalah bid'ah umpamanya. Ya, ini salah satu yang pernah disampaikan oleh seseorang. Kebetulan saya juga mendengarnya karena ketika itu saya yang mengisi kajian. Dia bilang, kenapa semuanya ini kok serba bid'ah? Saya membacakan sebuah hadis, yaitu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu raqabah minan nar. Ini juga dikatakan hadis ini munkar. Dan ini katanya dianggap merupakan hadis yang akan menimbulkan bid'ah dalam agama. Saya baca hadis bid'ah. Baca hadis ini bid'ah. Ya karena antumnya memang membacakan hadis yang dhaif melulu kan begitu. Sebab kalau bacanya hadis yang sahih, hadis Bukhari, tidak akan disebut apa? Iya. Saya pusing katanya. Makanya ketika di antara mereka ada yang menjadi imam, kemudian diprotes seperti tadi. Sudahlah, kalau gitu saya tidak mau ngimami tempat ini. Kenapa? Bid'ah melulu. Sedikit kita serah masalah bid'ah. Sedikit saya menerangkan hadis lagi, disebutnya hadisnya nggak betul. Jadi mana hadis yang betul? Rupanya dia tidak tahu bahwa hadis yang betul itu mudah sekali. Baca saja kitab Sahih Bukhari, baca saja kitab Sahih Muslim, tentu hadis itu pasti akan sahih. Ya. Hanya karena dia kebingungan mencari hadis yang sahih, kemudian putus asa. Nah dari sini ikhwan, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mengetahui perkara yang berkenaan dengan bid'ah. Oleh karena itulah, maka pantas kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua. Kata Rasulullah SAW, Rasul menerangkan kepada kita dalam hadis dalam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam urusan kami yang ini, yang tidak ada padanya contoh dari kami, maka fahuwa raddun, dia ini tertolak. Ketika kita mengada-adakan perkara yang baru, yang dia tidak ada dari bagian urusan Rasulullah, dari urusan agama ini, maka dikatakan fahuwa raddun, maka dia ini tertolak. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan juga Al-Imam Ibnu Battah dengan sanad yang sahih, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wa tabaddu'a wa tanattu'a wa ta'ammuqa. Hati-hati kamu dengan mengadakan bid'ah. Hati-hati kamu dengan berlebih-lebihan. Hati-hati kamu dengan berdalam-dalam. Wa alaikum bil atiq, dan berpeganglah kalian bil atiq, dengan sesuatu yang al-atiq. Al-atiq adalah yaitu perkara yang ditinggalkan, perkara yang antik, perkara yang merupakan benda pusaka. Itulah dia Alkitab wa Sunnah. Karena al-atiq adalah Alkitab wa Sunnah. Di sini katakan bahwasanya artinya siapapun yang tidak merujuk kepada kitab dan sunnah, dia akan terjatuh kepada at-tabaddu wa tanatu wa ta'amuk. Siapa yang tidak merujuk pada kitab dan sunnah, dia akan terjatuh kepada bid'ah. Dia akan berlebih-lebihan. Dia akan melampaui batas. Dan dia akan berdalam-dalam sehingga dia telah melewati batas yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah. Oleh karena itulah, ikhwatillah azan wa yakum, apa yang diceritakan oleh Sa'id ibn Musayyab di dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, maka Sa'id ibn Musayyab bahwasanya annahu ra'a rajulan. Sa'id ibn Musayyab seorang tabi'in. Dia adalah tabi'in besar, tabi'in kabir. Dan dia tidak pernah meriwayatkan melainkan nisai dari sahabat Nabi yang mulia. Kata Sa'id ibn Musayyab, ketika dia melihat seorang laki-laki yusolli ba'da tulu'il fajar, ketika dia melaksanakan sholat setelah terbit fajar, aktsara min raka'atain, lebih dari 2 rakaat, yuksiru fiha ar-ruku', yang dia memperbanyak pada keduanya itu ar-ruku'. Jadi setelah dia melaksanakan sholat setelah terbit fajar, itu lebih dari 2 rakaat. Kemudian dia memperbanyak ruku'. Kemudian faqala,
Maka dia berkata, ya Aba Muhammad. Dia mengatakan, wahai Abu Muhammad, yu'adzibuniyallahu alayya as-salat. Dikatakan yu'adzibuniyallahu ala as-salat. Apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab aku ini sholat? Dia melaksanakan sholat aksaru min rakaatain. Lebih dari 2 rakaat. Kemudian yuksiru fihi ma'ruku. Dia pun memperbanyak ruku pada 2 rakaat tersebut. Ternyata apa? Dia melaksanakan sholat tetapi tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Maka ketika dia mengatakan, ya Abu Muhammad, apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab sholat? Bahasa ini bahasa subhat. Kayak orang zaman sekarang. Ketika mereka melaksanakan zikir jamaah. Ya, zikir dengan berjamaah. Kemudian mereka mengatakan, apakah Allah akan menghadap aku dengan sebab berzikir? Ya, jamaahnya tidak disebut, berzikirnya. Ketika mereka itu bertasbih atau berzikir dengan biji-bijian tasbih. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami ini akan diadab dengan sebab tasbih? Dan seterusnya. Yang begini berarti mereka mengambil yaitu aslud dalil yang pokok, tetapi mereka melupakan wasfud dalil, yaitu pensifatan dalil. Oleh karena itulah Al-Imam Asy-Syatibi ketika beliau mengatakan tentang makna bid'ah, maka beliau mengatakan bahwasanya al-bid'atu hiya thariqatun mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah, yaitu thariqatun mukhtara'atun fid din, satu jalan, satu cara yang diada-adakan dalam agama ini, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah, yang dimaksudkan dengan melakukannya itu adalah al-mubalaghah, adanya nilai lebih. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, lam yakum 'alaiha dalilun aslan aw wasfan, yang tidak tegak padanya dalil aslan, apakah dalil pokok, aw wasfan, ataukah dalil wasfan yang menerangkan pensifatannya. Seperti yang tadi, dia melaksanakan sholat, berarti dia mengamalkan asal dalil. Tetapi ketika dia ini melaksanakan sholat dengan rukunya lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan, maka berarti dia telah melaksanakan wasfud dalil, tetapi bila adillah. Dia menerangkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka ketika mereka itu memberi subhat yang mereka bicarakan itu adalah subhat aslu dalil, bukan wasfud dalil. Mereka itu mengatakan, apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab sholat? Saya mau tanya, kalau sholat diperintahkan? Iya. Kata mereka, apakah aku akan diadab dengan sebab aku ini sholat? Maka ketika itu, kata Sa'id ibn Musayyab belum mengatakan, la, tidak. Walakin akan tetapi, yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Allah akan mengadab engkau dengan sebab menyalahi sunnah. Apa menyalahi sunnahnya? Yaitu melakukan ruku lebih dari apa yang telah ditetapkan di antaranya. Seperti tadi, berzikirnya disyariatkan. Tetapi kemudian dia ini dengan sebab berzikirnya dengan berjamaah, maka yang menjadi masalah adalah yu'adzibuka ala khilafi sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab engkau dengan sebab menyalahi sunnah. Nah, oleh karena itulah ikhwah, pantas kalau kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala beliau mengatakan, wahdar min sigharil muhdatsat, waspadalah engkau min sigharil muhdatsat, dari perkara yang diada-adakan sekecil apapun. Biasanya kalau bid'ah kecil atau sedikit bid'ah, orang suka merasa insya Allah dimaafkan begitu. Sehingga ada di antara kita, ya, kaum muslim ini, ada yang mengatakan, cuma sedikit bid'ahnya. Udahlah, kalau sedikit bid'ah nggak apa-apa lah, dimaafkan insya Allah. Kadang-kadang memaafkan sendiri. Ya, Allahnya belum tentu memaafkan, tapi dia sudah apa? Iya, orang sudah bilang hampura maneh gitu kan. Itu memaafkan diri sendiri. Ini bahaya ini orang yang memaafkan diri sendiri ini. Wahdar min sigharil muhdatsat fa inna sigharal bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah yang kecil ta'udu hatta tasira kibaran, maka bid'ah yang kecil ini dia akan apa? Kalau bid'ah yang kecil kemudian dia terus terulang sehingga akan menjadi kibaran, menjadi besar. Oleh karena itulah ikhwah, tidak ada perkara yang kecil dari bid'ah ini ketika kita terus-menerus mengulanginya, maka dia ini hatta tasira kibaran, dia akan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin, dan demikian pula semua bid'ah uhdisa fi hadhihi al-ummah, yang diada-adakan pada umat ini, kana awwaluha saghiran, dulunya itu awalnya itu saghiran, awalnya itu kecil. Bid'ah dalam umat ini awalnya itu kecil.
Yusbihul haqqo, bahkan menyerupai al-haq, menyerupai kebenaran. Kemudian fagtarra bidzalika man dakhala fiha. Fagtarra bidzalika, lalu tertipulah dengan sebab itu man dakhala fiha, orang yang masuk dan melakukan bid'ah tadi. Summa lam yastati'il makhraja minha, kemudian dia tidak sanggup lagi keluar dari bid'ah tersebut. Wasarat dinan, dan dia akan menjadi agama. Yudanu bihi, yang dia diibadai dengan sebab itu. Fakhalafa as-sirat, lalu dia menyalahi as-sirat, yaitu jalan yang lurus. Maka fakharaja minal Islam, lalu dia pun akan keluar dari agama Islam ini. Fandur rahimakallah, maka lihatlah, semoga Allah merahmati engkau, lihatlah oleh engkau. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa. Setiap orang yang engkau mendengar perkataannya dari ahli zamanmu sekarang ini secara khusus, maka fala ta'jalanna, maka janganlah engkau tergesa-gesa. Wala tadkhulanna, dan janganlah engkau ini masuk fi syai'in minhu, yaitu sedikit pun darinya, hatta tas'ala, sehingga engkau bertanya. Wa tanzura, dan engkau melihat, hal takallama fihi ahadun min ashabin sallam, apakah ada salah seorang dari sahabat Nabi yang bicara tentang dia? Au ahadun minal ulama, atau adakah sesuatu yang ataukah ada seseorang yang bicara dari ulama ini? Saya ulangi, di sini katakan bahwasanya kalau engkau di zaman sekarang ini mendengar sesuatu, maka kamu periksa sampai engkau melihat, engkau tanyakan, kira-kira ada tidak sahabat yang melakukan ini? Ada tidak seorang ulama yang melakukan ini? Kalau ternyata tidak ada, maka jangan berkata seperti ini. Saya kupas perkara yang terbaru. Akhir-akhir ini telah merebak sebuah paham, yakni di Cirebon ini, yaitu paham termasuk di Subang ya. Ada paham yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu mesti 4-4-3. Kalau tidak 4-4-3 itu bukan sholat tarawih. Ikhwah, Anda mau tanya, di dunia ini kebanyakan tarawih 4-4-3 apa 22? Hah? 22. Tapi di zaman sekarang ini sebenarnya sudah sejak dulu, sejak tahun 1991 saya sudah dengar ilmu ini, yaitu kalau bukan 4-4-3 bukan tarawih namanya. Tapi akhir-akhir ini mencuat. Bahkan ada satu masjid yang sekarang sedang digemparkan dengan paham ini. Ternyata apa? Mereka mengatakan kalau bukan 4-4-3 bukan tarawih. Jadi tarawih cuma 4-4-3. Dengan mengangkat sebuah dalil, yaitu pertanyaan Abu Salamah bin Abdurrahman kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana tata cara salat Rasulullah di bulan Ramadan? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ma kana yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi bi 11 rak'atan, yusalli arba'an, fala tas'al an husnihina wa tulihina. Summa yusalli arba'an, fala tas'al an husnihina wa tulihina, summa yusalli salasan." Dengan hadis yang mulia ini, kata mereka bahwasanya salat tarawih itu adalah 4-4-3. Hadis ini tertera dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam 3 bab dan 3 kitab. Yaitu pertama, babu fadli man qoma ramadhana, dalam kitab salat tarawih. Bab tentang keutamaan orang berdiri di bulan Ramadan, ada dalam kitab salat tarawih. Yang kedua, hadis ini tercantum dalam kitab tahajud, kitab tentang tahajud. Babnya adalah babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail fi ramadhana wa ghairihi. Saya ulangi babnya. Babu qiyamin Nabi SAW bil lail, bab tentang salatnya Rasulullah SAW di waktu malam fi Ramadan wa ghairihi, di bulan Ramadan atau yang lainnya. Dan yang satu lagi yaitu dalam Kitabul Manaqib, dalam kitab Manaqib, yaitu kitab yang di dalamnya berisi tentang sejarah atau tentang tarikh dari perawi tersebut. Lihat ikhwah, hadis ini dipahamkan oleh mereka bahwa sholatnya tarawih itu hadisnya cuma hadis Aisyah saja. Mereka mengatakan, tetapi menurut praduga mereka, bahwa lihatlah oleh kita kecerdasan Imam Bukhari mencantumkan hadis Aisyah ini, yaitu di dalam kitab sholat tarawih dan dalam kitab tahajud. Lalu dia menyimpulkan sendiri bahwa dari sini jadi dalil bahwa tata cara sholat tarawih jadi tata cara sholat tahajud. Tetapi tata cara sholat tahajud tidak jadi tata cara sholat tarawih. Hebat sekali kesimpulannya. Padahal lihat oleh kita, ini orang yang menyimpulkan ini dusta dia. Kenapa saya katakan dusta? Mari kita lihat babnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu babnya adalah babu fadli man qoma ramadhana. Bab tentang keutamaan
orang yang melakukan qiyam Ramadan tidak menceritakan tentang tata cara. Lihat oleh kita, tidak menceritakan tentang tata cara. Yang keduanya, yaitu babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail fi Ramadan wa ghairihi. Bab tentang qiyamul lail di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Dengan kata-kata ini jadi dalil. Bab qiyamul lailnya Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Dengan keterangan ini sangat gamblang sekali. Babu qiyamus sama bil lail ini umum. Fi Ramadan wa ghairihi ini adalah khusus. Maksudnya yang dimaksud adalah qiyamul lailnya Nabi di Ramadan dan yang lainnya. Berarti hukum asal di bulan Ramadan tarawih itu qiyamul lail. Hukum asal yang namanya salat malam di luar Ramadan qiyamul lail juga. Dan dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa qiyamul lail Nabi Muhammad SAW apakah di Ramadan ataukah di luar Ramadan sama. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan makana yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi. Rasul tidak menambahkan di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya di ihda asr rakaatan. Dengan disebut Ramadan dan yang lainnya ini dalil bahwasanya qiyamul lail di Ramadan dan yang lainnya sama. Sama tata caranya. Nah, oleh karena sama, maka pantas kalau kemudian Imam Bukhari beliau ketika membuat bab tentang babu kaifa salatu Rasulullah minal lail, bab tentang kaifa salatu Rasulullah, bagaimana salat Rasulullah di waktu malam, itu Rasulullah memunculkan hadis yaitu tentang salatul lail masna. Salat malam itu dua-dua. Hadis yang mulia ini pantas kalau kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya hadis tentang salatul lail masna ini merupakan takyid, pembatas bahwa salat yang 4-4-3 itu pada hakikatnya adalah yaitu salatul lail masna. 4 itu 2 salam baru kemudian istirahat. 4 itu 2 salam baru istirahat. Kemudian 3 yaitu 2-1 atau 3 langsung. Dari keterangan yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwasanya ternyata para ulama tidak ada satupun yang berpendapat di zaman dahulu bahwa salat tarawih itu 4-4-3. Termasuk Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Barinya tidak mengatakan bahwasanya tarawih itu 4-4-3. Akan tetapi Syekh Al-Albani taala beliau bertoleransi. Kata beliau, ya 4-4-3 bolehlah. Tetapi yang utama adalah 2-2. Tetapi kalau Syekh Utsaimin beliau mengatakan orang yang salat tarawihnya 4-4-3 seperti yang dikemukakan oleh sebagian para penuntut ilmu, maka orang ini ada dalam 2 keadaan kata beliau. 1, adamu tatabu'i turuqil hadis. Orang ini adalah orang yang tidak menelusuri jalan-jalan hadis dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, orang ini adalah yaitu adamu nadri bil ahadisil muqayyadah. Dia ini orang yang kurang penelitiannya terhadap hadis-hadis yang membatasi, yakni salatul lail masna. Nah, kalau para ulama zaman dahulu mereka mengatakan salat lail itu apakah qiyam Ramadan atau tarawih atau yang lainnya mengatakan 2-2 dan antum baca dalam berbagai macam kitab para ulama tidak akan didapati yang 4-4-3 kecuali yang tadi, yaitu yang dikemukakan oleh Syekh Al-Albani taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang keliru kalau mengatakan bahwasanya salat tarawih hanya 4-4-3. Kembali kepada perkataan Al-Imam Al-Barbahari bahwa kalau kita mau berkata, hendaklah kita berkata ketika ada ulama yang mendahului kita. Ketika di antara para ulama tidak ada yang mengatakan sholat tarawih cuma 4-4-3, kemudian tiba-tiba muncul pendapat ini berarti pendapat yang ajaib. Ya. Pendapat ini ajaib. Kenapa? Karena tidak pernah dikenal dari pendahulu kita, yakni dari ulama-ulama kita terdahulu, juga para sahabat Nabi yang mulia di zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, ikhwah, dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari tadi, maka kita mengetahui bahwa perkataan tadi yaitu dikatakan bahwasanya fala wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Janganlah kamu langsung masuk terhadap sesuatu yang datang hatta tas'ala wa tandu, sehingga engkau bertanya dan engkau melihat hal takallama fihi ahadun min ashabin sallallahu, apakah ada sahabat Nabi yang mengatakan demikian? Au ahadun minal ulama, atau adakah ulama yang mengatakan demikian? Fa in asabta fihi atharun anhum, lalu jika engkau mendapati satu asar dari mereka tentangnya, fatamassak bihi, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengannya. Wala tujawizuhu li syai'in, dan kamu jangan melebihinya sedikit pun. Kemudian wala takhtar alaihi, dan janganlah engkau milih padanya syai'an sesuatu pun,
fatasqutu finnar, yang akan menyebabkan engkau terjatuh ke dalam api neraka. Demikian perkataan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau yaitu Syarhus Sunnah. Dengan demikian ikhwah, maka berarti orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia harus tarkul bid'ah. Dia harus meninggalkan bid'ah. Orang yang tidak meninggalkan bid'ah, dia tidak akan bisa berpegang kepada usul sunnah ini. Maka dengan diterangkannya ini, berarti terjawab sudah seluruhnya. Bahwa orang-orang yang akan terselamatkan dari perselisihan yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah apabila berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah para sahabat Nabi yang mulia, dan dia menjauhi al-bid'ah tadi. Demikian ikhwah, sudah jam 10 habis waktunya. Sudah jam 10. Ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang datang, yakni pada waktu yang ditetapkan oleh panitia, mungkin pada acara yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Tonari atas penjelasan dan uraiannya dari beberapa poin dari kitab Ushurus Sunnah. Meskipun kita belum bisa menyelesaikan keseluruhan dari kitab ini, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari kajian yang tadi sore sampai sekarang ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya sebagaimana yang telah kita janjikan di awal, bahwasanya kami membuka sesi soal jawab. Tentunya bagi siapa yang belum merasakan, belum bisa memahami betul apa yang telah dijelaskan, silakan kami persilakan untuk bertanya, baik para peserta daurah ataupun tulab dan duat ataupun para warga sekitar Pondok Pesantren As-Sunnah. Kami persilakan. Jadi makmum dari imam yang 4-4-3. Salatnya 4-4-3, Ustaz. Agak bingung saya tadi ya. Ya, itu sebenarnya ungkapan. Jadi ungkapannya ringkasnya, sah tidak menjadi makmum bagi imam yang salat tarawih 4-4-3 begitu ya? Begitu? Iya. Sudah diringkas pertanyaannya ini. Ya, tadi ikhwah. Tadi sudah saya katakan bahwa Syekh Al-Albani taala beliau mengatakan bahwa tarawih 4-4-3 kata beliau boleh berdasarkan dohir hadis tadi. Oleh karena itu dalam hal ini kita pun berkata bahwasanya boleh tidak kita berjamaah dengan mereka? Ya boleh. Yang tadi kita soroti adalah mereka yang mengatakan 4-4-3 itu menafikan tarawih 2-2. Ini pendapat al-ghulu ini. Dan pendapat ini sekarang lagi ramai di Cirebon. Dan makanya saya bahas masalah ini karena barangkali ada di antara antum nanti mendengar pendapat ini, antum sudah tidak ada. Oh ya, tadi malam harus dibahas oleh Ustaz. Begitu maksud anak. Jadi ketika antum menghadapi orang yang seperti ini sudah tidak aneh. Kenapa? Karena masalah ini sudah saya terangkan. Jadi singkatnya, sah orang berjamaah dengan salat tarawih 4-4-3 berdasarkan dohir hadis tadi. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan yang lain. Maksudnya kunut witir. Kunut witir sunnah. Jadi kalau antum melaksanakan salat tarawih dengan pakai kunut witir sunnah. Tapi kalau antum salat tarawih tidak pakai tidak pakai kunut witir umpamanya, ya berarti antum tidak melaksanakan sunnah itu, ya tidak mengapa. Dua-duanya boleh. Kalau antum mau pakai kunut boleh. Kalau antum tidak apa-apa. Tentang kunut witir, para ulama kita juga telah menulis satu kitab khusus tentang kunutul witri fi sanah, yaitu kunut witir sepanjang tahun. Jadi kunut witir masruh, yakni dilaksanakan sepanjang tahun. Artinya kapan saja kita melaksanakan kunut witir boleh. Dan hadis-hadis tentang kunut witir, meskipun para ulama ada khilaf, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat insyaallah yang mengatakan bahwa kunut witir itu disyariatkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Kami masih membuka kesempatan kepada para peserta untuk bertanya. Sebentar. Menyambung pertanyaan yang barusan, tolong dijelaskan bagaimana kaifiyat kunut witirnya. Yang dimaksud imamnya bagaimana, apakah mengangkat tangan, terus makmumnya apakah mengangkat tangan juga, terus aminnya dohir jahar apa sir gitu. Ya, baik. Mungkin saya singkat saja bahwa tentang kaifiyat kunut witir. Dari kitab yang pernah saya baca, yaitu kitab khusus tentang kunutul witir fi sanah, di sana disimpulkan bahwa keutamaan dalam kunut witir itu adalah dilaksanakan pada rakaat terakhir qabla ruku.
Itu yang afdol. Akan tetapi kalau orang melaksanakannya ba'da ruku, maka itu tafadol. Boleh ya. Nah, terus kemudian yang keduanya, yaitu apakah dengan dengan mengangkat tangan? Iya, dengan raf'ul yadain. Dan juga dengan suara keras, yakni dibacakan tentang kunut witir tadi. Dan kunut itu kemudian diaminkan pada akhirnya. Itu kaifiyat singkat tentang kunutul witri, yaitu kunut ketika sholat witir, begitu. Ya sudah diterangkan tadi toh. Masa imamnya angkat tangan makmumnya diam? Itu gimana ini Pak? Pertanyaan selanjutnya barangkali masih ada. Saya masih membuka kesempatan untuk bertanya. Iya. Sebentar di speaker. Tolong maju sedikit. Melanjutkan yang tadi, apakah kunut witir tadi dibaca sepanjang bulan Ramadan atau setiap sholat lain? Iya, dibacanya sepanjang sholat witir. Tadi kan sudah saya terangkan kunutul witri fi shalah. Kunut witir sepanjang, sudah cukup jelas kalimat itu, tidak perlu ditafsir lagi itu. Masih tanya sepanjang Ramadan, sepanjang tahun lebih panjang dari Ramadan. Begitu ya. Masih tanya sepanjang Ramadan, ini sepanjang tahun ini. Saya pertanyaan selanjutnya, barangkali masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang kaifiyat sholat witir tadi yang 3 rakaat tapi dijadikan 2 salam dan 1 salam. Saya pernah mendengar ada yang menjelaskan bahwa yang sebenarnya sholat witirnya itu cuma yang 1 rakaat. Jadi dia berkesimpulan bahwa yang namanya witir itu ganjil. Dia menafikan yang 2-1. Jadi yang 2-1 itu sebenarnya 1 witirnya. Nah, gimana tadi? Ya, wah, bingung lagi ini. Witirnya karena dalam hadisnya seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu hadis nomor 736. Dalam hadis itu dikatakan bahwa sesungguhnya seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya tentang sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan dalam redaksi lain. Kalau tadi kan dalam kitab Sahih Bukhari ya, makanya yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi bi 11 raka'atan yusalli arba'an fala tasal al-sawatun dan seterusnya. Maka dalam riwayat Imam Muslim juga tercantum riwayat ini. Tapi dalam riwayat lain masih riwayat Imam Muslim juga, hadis ini sahih juga, yaitu kalimatnya Rasulullah SAW itu dikatakan bahwasanya yusolli salah sa'asrata raka'atan. Salatnya 13 rakaat. Yusolli sama raka'atin summa yutiru. Beliau ini salat yaitu 8 rakaat summa yutiru, kemudian dia berwitir. Berarti kalau 13 dikurangi 8 tinggal berapa? Tinggal 5. Nah, yang 5 ini ternyata ditafsir summa yutiru, kemudian Rasul itu witir. Dan di dalam hadis Muslim juga yang lain dikatakan bahwasanya wahuma rakaatal fajr. Bahwa yang 2-nya ini rakaatal fajr, yaitu qobliyah subuh. Jadi 13 dikurangi 8, 5. 5-nya dikurangi 2, 3. Kesimpulan witirnya 3. Nah, adapun witir yang 21 itu adalah witir yang 3. Jangan antum paksa jadi 1. Imamnya sudah meniatkan 3. Dalam salat tarawih ini yang seperti tadi kita lakukan, itu tadi witirnya berapa? 3, witirnya 3. Antum bilang 1. 4 istirahat. 4 istirahat. Setelah itu 21. Witirnya berapa? Witirnya 3. Nah, perlu diketahui ikhwah, hadis-hadis yang menerangkan tentang salat witir itu terdiri dari 2 hal. Yakni pertama yang menerangkan adadul rakaat, yaitu bilangan rakaat. Di antaranya Rasul bersabda, "Wala tutir bisalasin." Janganlah kamu witir bisalasin. Wala tutiru bisalasin. Janganlah kalian witir dengan 3 rakaat. Tasyabahu bil maghrib, yang kalian menyerupai maghrib. Di sana dikatakan janganlah kamu witir yaitu 3 rakaat yang menyerupai maghrib. Walakin akan tetapi autiru, witirlah kalian bi khamsin dengan 5, au sab'in dengan 7, au tis'in dengan 9. Lihat oleh kita hadis ini. Saya mau tanya, hadis ini menerangkan kaifiyat atau menerangkan jumlah rakaat? Jumlah rakaat. Jumlah rakaat. Hadis yang mulia ini menerangkan jumlah rakaat.
Kemudian ada pun witir yang 9 dalam hadis yang lain diterangkan kaifiatnya bahwa Rasul melaksanakan witir 9 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian duduk lagi pada rakaat yang ke-9. Ini hadis yang ada yang menerangkan kaifiatnya. Yang kedua, ketika menceritakan tentang hadis yang 7 rakaat, ternyata apa yang terjadi? Rasul menceritakan dengan 2 riwayatan. Pertama, yaitu menceritakan bahwa rakaat ke-6 duduk. Tapi dalam riwayat yang lain dicontohkan bahwa Rasul itu sholat witir 7 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti ada 2. Ada 2 apa? Ada 2 cara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang witir yang 5 rakaat, yakni witir yang 5 rakaat, Rasul memberikan contoh kaifiatnya, yaitu tidak duduk kecuali di akhir. Nah, ketika menceritakan tentang hadis yang 3 rakaat, Rasulullah SAW tidak menceritakan hadis yang sahih, saya katakan yang sahih. Kalau yang dhaif adalah tidak ada satu hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa kaifiat sholat witir yang 3 rakaat tidaklah duduk kecuali pada rakaat ketiga, tidak ada. Karena tidak ada, maka berarti ada di rakaat adalah kaifiatus shalah. Hingga bilangan rakaat ini merupakan cara salatnya. Nah, karena dalam kalimat itu dikatakan bahwasanya witirlah kalian, janganlah kalian witir 3 rakaat yang menyerupai maghrib, maka dari sinilah para ulama, karena tidak ada lagi dalil yang menceritakan tentang kaifiat witir yang 3 rakaat, maka para ulama mengambil ikhtiar. Jadi 3 rakaat yang penting jangan menyerupai maghrib. Maka caranya, pertama, kalau 3 rakaat pengen tidak menyerupai maghrib, berarti 2 rakaatnya jangan atahiyat. Karena kalau atahiyat berarti akan menyerupai maghrib, hanya berdiri lagi, duduknya di akhir saja. Maka berarti yang 3 rakaat tadi 3 rakaat dengan 1 atahiyat. Kenapa tidak 2? Dijawab, kalau 2 seperti maghrib. Kenapa 1? Supaya tidak seperti maghrib. Yang keduanya, tapi saya pengen duduk aja. Kalau Anda maksa pengen duduk, maka Anda boleh duduk, tapi salam. Kenapa? Supaya tidak menyerupai maghrib. Jadi 2 rakaat pengen duduk sih maka itu sudah salam. Setelah itu lanjutkan 1 rakaat. Itu adalah ikhtiar para ulama. Para ulama memberikan ikhtiar 2 ini, artinya jawazul amrain, bolehnya 2 perkara ini dengan sebab tidak ada dalil yang sahih, yang sahih dan yang sahih yang menunjukkan tata cara sholat witir yang 3 rakaat. Jadi 3 rakaat tadi itu adalah ada 2 rakaat itu bilangan rakaat, bukan kaifiatnya. Karena ini adalah bilangan rakaat bukan kaifiatnya. Maka pantas kalau kemudian seperti tadi, yakni bahwasanya untuk kaifiatnya kembali kepada ikhtiar para ulama. Adapun ulama kita yang mengatakan bahwasanya adapun sholat witir yang 2 kemudian 1 ini lebih utama karena yang 2 1 itu pertama doa iftitahnya lebih banyak. Kalau yang 3 langsung kan cuma 1. Kalau yang 2 salam 1 kemudian salam, doa iftitahnya jadi 2. Yang keduanya takbiratul ihramnya lebih banyak jadi 2. Yang ketiganya atahiyatnya lebih banyak, salamnya lebih banyak. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan bahwa sholat tarawih yang sholat witir yang 3 rakaat menjadi 2-1 ini lebih utama daripada yang 3 langsung. Jadi itulah penjelasan tentang masalah secara singkat bahwa sesungguhnya kita yang melaksanakan witir 2-1 itu adalah 3 rakaat witirnya. Adapun tata caranya yang diterangkan oleh para ulama demikian karena tidak ada dalil yang sahih tentang masalah tadi, bagaimana tata cara yang jelas tentang yang 3 rakaat tadi begitu. Oleh karena itu maka dikembalikan kepada hadis yang tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Doa terus zikir yang terakhir dengan sunahnya. Doa kunut zikir itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, di akhirnya tidak ada salawatnya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari doa yang biasa dibaca oleh mereka. Cuma sayangnya di masyarakat biasanya doa ini dibacanya ketika apa? Ketika subuh kan, kunut subuh itu. Nah itu yang seharusnya kita baca. Tetapi dengan tanpa tambahan yang seperti tadi, yakni yang pakai waswal dan seterusnya, karena itu tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ada satu pertanyaan dari Umu Ukasha di Tangerang. Beliau juga ikut mendengarkan kajian kita lewat online. Katanya, jika kita ingin menegakkan sunnah, namun kemudian kita seakan dijauhkan dan dikatakan bahwasanya kita adalah ummahat yang tidak ikut dalam aktivitas sosial. Juga dinyatakan bahwa tidak ada kontribusi dari kita untuk umat. Apa yang harus dilakukan?
apakah bertahan atau terus mencoba berbaur dengan mereka? Jika ketika ingin menegakkan sunnah, namun kemudian kita seakan dijauhkan dan dikatakan kalau umahat yang tidak ikut dalam aktivitas sosial dinyatakan tidak ada kontribusi pada umat. Ikhwafillah azan wa yakum, bahasa ini kalau saya pakai bahasa singkat, ini umahat kurang gaul. Kan begitu ya? Pertanyaannya, saya mau tanya, mana syariat bahwasanya kita wajib bergaul? Mana syariatnya kita harus bergaul? Ikhwah, yang ada adalah sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis Bukhari ketika menerangkan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan kata-kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini jadi dalil bahwa hukum asal kalau kita tidak sanggup menampakkan akhlak yang baik dalam bergaul, maka kita tidak perlu bergaul karena akan mengotori masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang menarik dari hadis yang mulia ini, yakni telah disyarahkan di antaranya seperti yang dinukil dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah Al-Basam Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya itu, dalam kitab Tawdihul Ahkam, kata beliau bahwasanya manusia tidak boleh bergaul kecuali kalau dia ada pada dua keadaan. Satu, dia adalah orang yang bisa mewarnai masyarakat. Yang kedua, dia adalah orang yang diperlukan oleh masyarakat. Maka orang yang dia ini diperlukan oleh masyarakat, orang yang dia bisa mewarnai masyarakat, maka orang yang seperti ini wajib bergaul. Jadi kalau antum bergaul dengan masyarakat, malah antum itu bukan mewarnai, tapi apa? Perwarnai, diwarnai, antum gak usah bergaul. Mempertahankan keimanan yang ada saja sudah bagus. Kalau orang itu pengen bergaul, kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam, dia mengatakan satu, orang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keduanya, orang tersebut adalah orang yang bisa memberikan warna kepada masyarakat. Kalau dia tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat, maka dia tidak dituntut untuk wajib bergaul. Oleh karena itulah ikhwah, maka dengan hadis tadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, itu merupakan salah satu dalil bahwasanya kita bergaul dengan masyarakat kalau kita bisa menampakkan akhlak yang mulia. Saya tidak menerangkan lebih jauh tentang bagaimana seperti perkataan Umar bin Khattab yang beliau mengatakan, Umar itu kan pengaruhnya besar sekali, tapi beliau sendiri mengatakan seandainya saja antara aku dengan manusia ada penghalang dinding, itu lebih aku sukai daripada harus bergaul dengan mereka. Karena memang pengaruh pergaulan itu lebih hebat. Oleh karena itulah, ketika ada seorang akhwat atau ada seorang umahat yang ternyata dia ini tidak ikut dalam aktivitas sosial, nanti dulu masalahnya ketika kita bergaul dengan masyarakat, ini akan menambah kebaikan bagi kita atau tidak? Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan masyarakat, kunci kita cuma dua. Apa? Orang-orang yang ingin berada di atas jalan yang lurus. Pertama, dia harus meningkatkan ilmu. Yang kedua, dia harus meningkatkan amal. Kalau kita bergaul dengan orang lain, ketika bergaul dengan orang lain di sana ada peningkatan ilmu, bergaulah dengannya. Ketika kita bergaul dengan orang lain di dalamnya akan meningkatkan amal, maka bergaulah dengannya. Kalau kita bergaul dengan orang lain, meningkatkan ilmu tidak, meningkatkan amal tidak, jadi ngapain? Antum bergaul dengan seseorang, orang ini meningkatkan ilmu juga tidak, memotivasi amal kepada kita juga tidak, malah sebaliknya. Apa yang terjadi? Kita malah terbawa, ini bermasalah. Ya. Tetapi kalau seseorang itu bergaul dengan manusia, dia ini umpamanya tidak meningkatkan ilmu, tidak meningkatkan amal, tapi kita berdakwah kepada mereka, ini tentu saja dibolehkan karena dia berarti mempengaruhi masyarakat, mewarnai masyarakat. Kemudian dinyatakan tidak ada kontribusi pada umat. Apa yang harus dilakukan? Kontribusi itu kan kalau kitanya punya ilmu. Kontribusi itu kan kalau kitanya punya kekuatan. Yakni yang dimaksud kontribusi kepada umat itu, ikhwah, yang disebut kontribusi itu apabila kita ini menjadikan umat lebih baik. Kalau kita bergaul dengan umat menyebabkan umat semakin jelek, maka berarti ini masalah baru. Apa? Kita menambah kru masyarakat. Kita menambah kru umat. Apakah bertahan atau terus mencoba berbaur dengan mereka? Jawabannya adalah bertahan ketika kita tidak sanggup mewarnai, dan berbaur terus kalau kita sanggup mewarnai.
Saya kira parameternya masing-masing bisa mengukur. Kira-kira kita termasuk pribadi yang bisa mewarnai atau yang mudah terwarnai. Kalau kita termasuk orang yang mudah terwarnai, maka kita harus membatasi diri bergaul dengan masyarakat. Ketika kita sanggup mewarnai, maka kita harus terus. Bahkan bila perlu, seluruh masyarakat antum gauli. Yang saya maksud artinya antum pergauli maksudnya. Ya, antum pergauli. Semua masyarakat antum pergauli. Apa? Karena antum sangat diperlukan. Sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Basim tadi. Yaitu orang yang sangat dibutuhkan. Dan yang keduanya adalah orang yang memiliki pengaruh. Itu masalahnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Afan, sebentar Pak. Ada pertanyaan dulu dari mancanegara ini Pak. Ada pertanyaan dari seorang ikhwan kita di Korea Selatan yang juga mendengarkan kajian kita lewat internet. Tadi dikatakan imam witir 3 rakaat, tapi ada tahiyat awal dan qunut witir imamnya tidak mengangkat tangan. Apakah kita sebagai makmum harus ikut atau tidak? Ya, baik. Tentang imam witir 3 rakaat tapi ada tahiyat awal, ini berarti imamnya tidak paham. Kalau ada imam, umpamanya sholat witir di 3 rakaat tapi ada tahiyat awal, berarti ini imamnya tidak paham. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikut saja dulu. Setelah selesai kita tanya. Maksudnya apa? Tidak boleh disalahkan dulu, tanya dulu. Kenapa engkau tahiyat awal? Dia jawab, dia lupa. Saya maksudnya nggak tahiyat awal. Tapi kok kenapa tahiyat awal? Baik, berarti kita ngerti kan? Itu sebenarnya pengen tidak tahiyat awal tapi lupa. Kita tanya dulu, barangkali dia nggak menyengaja. Ternyata terbukti umpamanya dia tahiyat awal karena lupa. Kalau dia lupa, maka kita cukup dengan kalimat, oh kalau gitu saya paham. Dia paham, dia lupa kan? Siapa yang kalau lupa maka dimarahin. Satu. Yang keduanya, kalau ditanya, kenapa pakai tahiyat awal? Oh ya memang yang namanya 3 ya pakai tahiyat awal. Baru kita sodorkan, bukankah kata Rasul, wala tutiru bisalasin tashabahul maghrib, tashabahu bil maghrib. Janganlah kalian witir 3 rakaat yang menyerupai maghrib. Apa yang akan dia katakan? Kalau setelah dia kasih tahu dengan hadis ini, ternyata dia ini umpamanya menerima, alhamdulillah. Kalau ternyata dia tidak mau menerima, maka kita tahu bahwasanya dia termasuk orang yang ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bereskan masalahnya. Dan tidak perlu dimarahin. Untuk perlu, sudah kita tahu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mau tunduk kepada dalil. Kemudian tentang qunut witir, ternyata nggak angkat tangan, apa harus ikut atau tidak? Maka dalam hal ini adalah contoh-contoh seperti tadi dan jawabannya juga sama seperti tadi. Ditanya, kenapa kamu tidak angkat tangan? Kalau dia, oh ya lupa, saya kira bukan sedang qunut. Padahal dia baca doa qunut ya, tapi dia lupa gitu. Dikirain atau bisa jadi mungkin nggak angkat tangan karena tangannya memang nggak ada gitu kan bisa jadi. Nah oleh karena itu dalam hal ini antum tanya lagi. Ini namanya tabayun. Tanya lagi, kenapa tidak angkat tangan? Ya. Demikian barangkali penjelasan dari saya mudah-mudahan berfaedah. Dan satu lagi. Ini. Ya, ini masalah yang ini terakhir Pak ya? Iya terakhir. Paling akhir. Dan tidak boleh ada yang menyusul. Wal akhir. Ya. Ini tentang Rasulullah kan sholat tarawih itu setelah 3 hari itu kan beliau meninggalkan istrinya di rumah. Kemudian hubungannya juga dengan masalah sholat malamnya beliau ketika ditanyakan Aisyah terbangun Rasul masih sholat. Nah ini ada yang menghubungkan begini Ustaz. Ada yang menghubungkan dan dia bertanya, berarti ketika selesai 3 hari itu kita tidak tahu sebenarnya Rasulullah itu sholat yang dia ini sholat malamnya yang dia garis bawah itu sholat malamnya berapa rakaat. Tapi tadi Ustaz sudah sebutkan bahwa sholatul lailnya 8 rakaat ya Ustaz. Jadi maksud anak ini dia menyebutkan satu kitab tapi anak nggak catat itu Ustaz. Nah mohon dipertegas atau diperjelas lagi Ustaz tentang ini. Terima kasih Ustaz. Jadi apa tadi kesimpulannya? Jadi, apakah keterangan dari dia itu sahih gitu? Kalau saya ambil 2 hal mungkin. Pertama, apakah Rasul sholat tarawih itu cuma 3 hari saja? Seperti itu ya. Kemudian sholat selama 3 hari itu 11 rakaat. Sedangkan yang selebihnya kan di rumah. Kemudian muncul perkiraan, mungkin saja itu kan lebih dari 3 rakaat. Buktinya Aisyah bangun, dia masih sholat juga. Ikhwah, pertama saya bahas dulu, dan ini juga subhat juga nih. Ada di antara kaum muslimin yang menyangka bahwa Rasulullah SAW sholat tarawih 3 rakaat itu menunjukkan 3 hari, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 3 hari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Padahal hadis yang mulia ini, kalau kita baca dalam riwayat yang lain, di antaranya dalam riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan bahwa
Rasul SAW pada 3 hari terakhir sebelum lepas dari Ramadan, beliau itu mengadakan jamaah kembali. Yaitu mengadakan jamaah kembali, melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Dengan cara mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk berjamaah. Bahkan dalam sebagian keterangan yang lain dikatakan bukan hanya anak dan istrinya, bahkan dengan yang lain. Maka dari keterangan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sholat tarawihnya bukan cuma 3 hari. Kemudian dengan hadis ini pula ada orang yang dia lebih dohir dari paham dohiriyah, sehingga ada salah seorang ikhwan kita yang sempat ber-SMS kepada saya bahwa sholat tarawih Rasul itu tidak di masjid tetapi di rumah, dan Rasul tidak mungkin melakukan ini kalau tanpa hikmah. Maka saya jawab, betul. Apa hikmahnya? Rasul kenapa sholat tarawih tidak di masjid terus? Hikmahnya adalah khositu antufradu alaikum. Aku khawatir dipardukan kepada kalian sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi ada subhat. Ustaz, kalau begitu berarti Rasul sepanjang umurnya nggak pernah sholat tarawih full di masjid. Saya jawab iya. Kenapa? Karena jika Rasul SAW melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih 1 Ramadan saja Rasul full sebulanan sholat di masjid, maka itu akan menjadi syariat. Oleh karena itulah ulama ahli usul mengatakan mudawamatul af'al tufidul wujub. Terus menerusnya Rasul mengerjakan seperti itu, tufidul wujub, akan memberikan faedah wajib. Makanya Rasul selama Ramadan tidak pernah sholat Ramadannya itu full di masjid. Kenapa? Karena jika 1 kali saja, 1 Ramadan saja Rasul melakukan seperti ini, niscaya akan muncul pemahaman tentang wajibnya sholat tarawih dengan berjamaah berdasarkan hadis tadi. Oleh karena itu Rasul tidak melaksanakan berjamaah di masjid itu dengan sebab apa? Dengan sebab tadi. Yang keduanya, tetapi selain ini Rasul sendiri mengatakan dalam hadis yang lain yang juga sahih, yaitu man qoma ma'al imami min lailah, barang siapa yang dia mendirikan sholat bersama dengan imam dari 1 malam hatta yansorifa, sampai selesainya dia, maka faqad qoma lailah kullaha, maka sungguh dia sudah melaksanakan sholat malam itu sepanjang malam. Dari keterangan yang mulia ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasul SAW sendiri memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam. Adapun Rasul tidak mengerjakannya terus-menerus dalam rangka mengantisipasi tadi. Adapun orang yang mengatakan Rasul sholat tarawih 3 kemudian kesananya itu 3 hari kemudian kesananya Rasul itu ternyata tidak di masjid, dan itu dimungkinkan Rasul itu sholat tarawihnya banyak sekian dan sekian, maka ini masih ihtimalat. Walaupun saya tidak mengingkari adanya khilaf bainal ulama tentang apakah sholat tarawih itu rakaatnya muhaddadah, yaitu terbatasi, atau ghair muhaddadah dan tidak terbatasi. Memang di sini masih ada khilaf yang cukup berkepanjangan dalam masalah ini. Dan tentu saja saya tidak perlu menjawab masalah ini karena waktunya juga sudah habis. Demikian barangkali, semoga berfaedah dari awal sampai akhir. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.